Halo sahabat PLC, kembali lagi di PKS Legacy Corner membahas isu dari sudut yang pas. Hari ini kita akan membahas satu isu yang terkesan elitis, juga teknis, tapi sesungguhnya itu sangat berpengaruh kepada kita semua, yaitu peraturan daerah. Setiap tahunnya, DPRD Kota Bogor membentuk dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan salah satu sosok yang sangat berpengaruh tentunya, yaitu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah periode 2024-2025 DPRD Kota Bogor, Ibu Hajah Anna Mariam Fadilah, SSI MSI. Assalamualaikum Ibu Hajah. Waalaikumsalam. Kita panggilnya Teh Ana aja ya. Ya. Ya, karena masih muda juga. Dan beliau ini dapilnya di wilayah paling kaya, Timteng, Timur Tengah. Ya, kota dapilnya Bogor Timur dan Bogor Tengah. Baik, pemirsa, sahabat PLC sekalian, sebelum kita membahas yang lebih detail lagi, kita pengen tahu sih itu ya, Pak. Bapemperda itu apa sih? Jadi Teh Ana selama di Bapemperda ini kita perlu tahu juga nih informasi. Bapemperda itu apa sih? Ya. Jadi gini, di DPRD Kota Bogor itu kita punya alat kelengkapan dewan, di mana di situ ada yang disebut badan-badan dan juga komisi. Nah, Bapemperda ini adalah salah satu AKD ya, alat kelengkapan dewan itu yang dibentuk untuk fungsi DPRD. Jadi DPRD itu kan punya fungsi pengawasan, fungsi legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan, dan satu lagi fungsi penganggaran. Nah, kalau badan anggaran itu fokusnya ke anggaran nih. Nah, kalau Bapemperda fokusnya ke peraturan daerah. Gitu. Jadi fungsi legislasinya itu adanya di Bapemperda. Jadi Bapemperda itu singkatannya Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Gitu. Karena kan memang peraturan perundang-undangan di level kota atau kabupaten itu kan perda ya bentuknya, sehingga disitulah digodok nih peraturan apa ya yang kira-kira dibutuhin nih sama Kota Bogor. Nah, disitulah dimulai inisiasinya, pembahasan awalnya dan sebagainya sampai akhirnya kita bahas sampai siap untuk jadi perda. Nah, Teh Ana ini kan menjabat sebagai Ketua Bapemperda itu sejak awal Januari 2024 sampai dengan akhir tahun 2025 ini ya. Sebelumnya pernah sih setahun juga tuh di masa yang periode sebelumnya ya. Jadi saya mulai itu di ketua itu di tahun 2024 ya. Sampai sekarang 2025. Jadi total 2 tahun. Full 2 tahun ya. Jadi udah hatam lah gitu ya. Mudah-mudahan, karena kebetulan memang dari awal penempatan saya jadi dewan, Bapemperda. Jadi kita udah berapa ya? 6 tahun berarti. Oh ya, 6 tahun. Ada di situ. Di Bapemperda hampir 6 tahun? Iya, 6 tahun. Cuma pas ketuanya di 2 tahun terakhir ini. Teh Ana, sebetulnya bikin perda itu prosesnya seperti apa sih? Nah, jadi bikin perda itu harus ya. Kami lakukan kajian yang cukup dalam. Jadi nggak cuman tiba-tiba ide terus dituangkan dalam pasal-pasal tuh enggak. Tapi untuk bikin perda itu harus bikin kajian akademisnya, terhadap kajian fisiologisnya, sosiologisnya, kajian secara hukumnya seperti apa gitu ya. Itu cukup panjang waktunya. Jadi kalau rata-rata sih memang memakan waktu kurang lebih setahun ya. Untuk sampai perda itu jadi iya. Satu perda. Jadi di awal itu kita bikin kajian naskah akademiknya, terus kita susun draft perdanya gitu, draft pasal-pasal, barulah kita masuk pembahasan di entah itu di Bapemperda maupun di Pansus. Dan itu tuh harus satu persatu. Yang namanya bahasa hukum itu dan atau itu kan berbeda ya. Titik koma itu konsekuensinya beda. Jadi kalau misalnya kita punya perda 100 ayat, ya kita benar-benar tuh satu-satu dari atas, dari mulai ayat pertama, kita teliti, kita baca ini belum, konsekuensinya kayak apa buat warga Bogor, konsekuensinya buat kita sebagai pemerintah seperti apa gitu ya. Terus satu-satu seperti itu sampai di ayat yang terakhir. Jadi alhamdulillah sejauh ini kita nggak punya perda yang tiba-tiba jadi ya atau simsalabim. Tapi selama saya di Bapemperda lah paling tidak 6 tahun ini saya ngalamin
di Kota Bogor ini gitu, di DPRD ini, ketika kita bahas perda tuh ya benar-benar ayat per ayat, kata per kata itu kita perhatikan gitu, nggak cuma kita baca oke deh gitu ya, iyain aja enggak gitu. Tapi insya Allah kami ngegodok itu benar-benar karena kami ngerasa memang ini tanggung jawab gitu, nggak boleh sembarangan, jangan sampai ada pihak yang apa namanya merasa dirugikan ya, secara atau akhirnya menuntut kami gitu ya untuk mengajukan ke MK ya, judicial review. Ya sebisa mungkin jangan sampai itu terjadi gitu, sehingga kami benar-benar memastikan itu ada. Bahkan ada perda yang cukup lama ya, kita baru mengesahkan nih kemarin akhir tahun, terakhir saya jadi ketua perda, kita mengesahkan perda bangunan gedung. Itu lumayan lama, prosesnya sampai 2 tahun. 2 tahun? Karena ayatnya cukup banyak. Sebenarnya apalagi kalau kita lihat di PP-nya itu juga banyak banget pasal-pasalnya. Kita mengatur beberapa pasal, fokus pada beberapa pasal yang juga jadi muatan lokal di Kota Bogor. Itu cukup banyak pembahasannya, dan saya merasakan lumayan berat banget. Dari sekian banyak ya, itu salah satu perda yang menurut saya pembahasannya cukup berat. Karena konteks per ayatnya itu dalam banget lah gitu ya konsep-konsepnya, sehingga ya luar biasa, cukup lama rapatnya sampai itu terbentuk gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, benar-benar kita berusaha mengkaji dengan amat sangat dalam lah ketika misalnya kita mau membentuk perda itu. Dan ya ada konsekuensi, karena konsekuensi besar sih kalau sampai kita salah bikin ya gitu. Karena untuk ngurusin masyarakat. Iya. Karena kita nggak bisa, kita cuma sebatas kita ini sebagai pemerintah pengennya kayak begini gitu. Pokoknya begitu aja, mau nggak mau warga ikut. Kita sebagai dewan juga nggak bisa kan, kita sebagai perwakilan rakyat nih harus melihat juga dari sisi warga. Kira-kira ini peraturan ngeberatin nggak sih buat warga? Kira-kira bisa nggak sih dilaksanain sama warga gitu? Kalau ternyata memberatkan, susah dilaksanakan gitu ya, dan kemungkinan konfliknya juga besar dari warga, ya akhirnya kan mungkin bisa kita rubah frasenya lah atau katanya atau apa, sehingga kita ngambil jalan tengah gitu. Yang tujuan yang pemerintah Kota Bogor inginkan dapat, tapi warga pun tidak merasa dipersulit ya. Karena sebenarnya peraturan itu dibentuk bukan untuk mempersulit warga sih. Peraturan itu dibentuk untuk justru menjaga keamanan dan ketentraman ya kita semua. Iya gitu. Sehingga jangan sampai ya berpikir kalau perda itu ngapain sih banyak-banyak peraturan gitu ya, ini mempersulit hidup gitu ya. Nggak seperti itu sih, justru sebenarnya perda itu untuk memudahkan harusnya ya, untuk saling menjaga sehingga ketentraman, kenyamanan gitu itu bisa tercapai. Untuk bikin perda itu pada dasarnya apa sih? Jadi ketika kita membentuk membuat perda nih, yang pertama adalah apakah ada amanat dari undang-undang. Artinya ada undang-undang yang mengamanatkan bahwa kota kabupaten harus membentuk perda, maka itu wajib hukumnya kita di kota kabupaten membentuk perda turunan dari undang-undang tersebut. Atau yang kedua adalah terkait dengan untuk melaksanakan otonomi daerah. Ada perda-perda yang memang diperlukan ya untuk daerah tertentu, atau memang karena kekhususan di daerah tersebut ada yang perlu diatur khusus gitu, kekhususan. Nah, itu juga boleh untuk dibentuk perda. Atau yang ketiga, karena memang adanya aspirasi masyarakat. Misalnya kita melihat nih di wilayah di masyarakat ada kegelisahan, ada hal-hal yang sepertinya ini perlu deh dibuat pengaturan khusus terkait hal ini gitu ya, sehingga kita bisa tuh dimunculkan untuk membentuk perda. Jadi itu bukan yang wajib, tapi ketika kita melihat itu kebutuhan di masyarakat, itu perlu, itu juga boleh untuk dibuat sebuah perda. Walaupun memang nanti pada akhirnya pembuatan perda itu tidak semata-mata selesai di tingkat kota ya. Tapi kalau untuk kota kita perlu juga fasilitasi ke gubernur, ke Biro Hukum Provinsi untuk memastikan bahwa perda itu memang bisa untuk dikeluarkan, tidak bertentangan dengan undang-undang. Kita juga harmonisasi dengan kanwil hukum gitu. Jadi walaupun kita diberi kewenangan setiap daerah itu untuk membentuk perda yang memang sesuai untuk daerahnya masing-masing, tetap ada pakemnya gitu. Ada pagernya lah yang memang kita nggak boleh asal aja gitu. Ini makanya bisa nih perda kita bentuk gitu. Itu nggak bisa, tetap ada koridornya lah seperti itu. Nah, menurut Ibu nih, menurut Tiara ini perda yang menurut perlu sangat diupayakan untuk warga Kota Bogor itu seperti apa? Alhamdulillah ya, selama saya masuk di Bapemperda ya, mungkin 6 tahun terakhir, kita daripada Kota Bogor ini cukup banyak menghasilkan perda-perda yang pro rakyat ya. Salah satunya itu kita nggak salah satu, dia salah banyaknya gitu ya. Kita punya perda perlindungan disabilitas, perlindungan lansia, pencegahan dan penanggulangan
penyakit seksual menyimpang, kemudian nah yang terbaru nih tahun kemarin baru disahkan ya pas saya jadi ketua itu adalah kita punya Perda tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini tuh memang bukan amanat untuk diadakan, tapi kita melihat ini perlu dan saya rasa ini bisa jadi termasuk yang pionir nih Kota Bogor yang punya perda ini. Gitu. Karena kita melihat kasus saat ini banyaknya bullying ya di sekolah. Betul. Maupun juga guru yang merasa terintimidasi mungkin dengan orang tua murid gitu ya ketika mengajar dan akhirnya mendapat kekerasan baik itu secara verbal maupun mungkin fisik gitu ya. Begitupun dengan antar siswa. Jadi kan banyak kan di sekolah tuh ya. Bisa orang tua ke guru, bisa guru ke murid atau mungkin murid ke guru pun bisa gitu ya. Atau segala dari itu tuh marak gitu akhir-akhir ini kan. Bahkan ada anak yang sampai ya nggak mau sekolah dan sebagainya. Nah akhirnya ini salah satu pada inisiatif nih. Jadi begini Kang, perda itu saya keterangan dulu ya, perda itu dihasilkan bisa usulan dari pemerintah Kota Bogor, dari eksekutif maupun inisiatif. Jadi DPRD nih yang merasa ini kayaknya perlu ada deh. Jadi walaupun dari pemerintah Kota Bogor tidak mengusulkan, kami yang mengusulkan dari DPRD. Nah perda yang tadi nih pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan itu salah satu perda inisiatif dari DPRD karena kami melihat ini kayaknya penting untuk di Kota Bogor ya, kita ingin menjaga kondusivitas lingkungan sekolah, menghindari hal tersebut sehingga kemarin alhamdulillah berhasil kita buat dan sudah diketok palu. Gitu. Tadi Dana menjelaskan terkait dengan usulan selain dari pemerintah kota juga dari inisiasi DPRD. Nah, apakah warga itu bisa mengusulkan untuk pembuatan perda? Bisa banget. Jadi gini ya, mungkin mekanismenya warga itu bisa datang ke kami, ke DPRD untuk audiensi misalnya gitu ya. Kami melihat nih Bu, ini ada masalah ini nih, misalnya suatu masalah di masyarakat, terus kita minta untuk ada perdanya. Nah kan untuk ada itu pun juga nggak semata-mata bisa langsung ya. Dengan asal permasalahan itulah akhirnya kita membuat kajian, apakah memang itu dimungkinkan untuk dibuat perdanya. Jadi ya silahkan ajukan ke dewan ya, baik itu secara formal maupun informal juga nggak masalah gitu. Artinya misalnya dia punya kenalan dekat sama dewan, ngobrol-ngobrol terus ngusulin by WA atau misalnya lewat Instagram, lewat apa, nggak masalah, silahkan masukan-masukan itu. Karena memang setiap tahun sebelum bikin tuh kita memang menampung banyak aspirasi. Kayak tahun ini ya, untuk tahun ini nih, tahun 2026 kita punya Propam Perda itu ada 10 perda yang akan kita bahas di tahun ini. Nah, 4-nya itu inisiatif dari DPRD. Ketika kita mau ngambil nih 4 inisiatif ini ya, kita rapat dulu dan minta masukan dari komisi, dari fraksi, dari masyarakat pun bisa. Tahun kemarin itu kita nerima 23 usulan. 23 usulan untuk perda inisiatif. Tapi memang kan nggak mungkin lah ya dalam setahun kita nyelesain perda sebanyak itu kan. Akhirnya kita diskusi, kita lihat mana yang urgen, mana yang enggak, mana yang bertentangan, mana yang enggak, mana yang masih masuk koridor hukumnya masih masuk dan mungkin untuk dibuat perda, sampai akhirnya kita mengkerucutkan tahun ini fokus kepada 4 perda yang akan kita bahas. Artinya kan dari 23 itu kan bukti ya bahwa kita tuh nampung aspirasi dari mana-mana gitu, masukan itu amat sangat terbuka gitu di DPRD untuk menerima judul-judul usulan perda yang memang kira-kira perlu dibuat ya di Kota Bogor. Tadi Ibu bilang, tadi Tayana bilang sekitar 23 usulan dari masyarakat terkait dengan pembentukan raperda atau perda itu kan. Nah, selama kepemimpinan Tehana di Bapak Perda, sudah berapa raperda atau perda yang disahkan atau dibawakan? Sejauh ini alhamdulillah semua propam perda kita itu terlaksana ya. Jadi Kota Bogor ini dari tahun ke tahun termasuk yang sesuai dengan perencanaan. Karena tidak sedikit ada kota lain gitu yang memang dia musuhnya banyak gitu, 20 atau lebih gitu ya. Tapi ternyata pas pelaksanaan pembentukannya tuh nggak nyampe. Nah kalau kita mah terukur lah gitu. Rata-rata mungkin setahun itu antara 12 sampai 15 perda lah kita selesaikan. Termasuk ada perda-perda wajib ya. Jadi sebenarnya ukuran keberhasilan DPRD itu bukan dari seberapa banyaknya perda yang dihasilkan sih gitu. Yang pertama adalah perda yang seberapa banyak perda yang diselesaikan sesuai dengan propamnya gitu. Artinya kalau rencananya 10, ya harusnya selesai 10 gitu kan. Artinya itu berarti udah on the track melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kita perencanaan. Tapi bukan berarti semakin banyak kita mengusulkan itu semakin baik. Enggak, kalau memang nggak dibutuhin ngapain kita punya banyak-banyak peraturan yang pusing kan gitu. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Iya, sesuai. Jadi
yang penting apa yang kita rencanakan kita laksanakan gitu sih. Oh ya. Baik Tana. Sebetulnya gini loh, setiap di program pembentukan peraturan daerah itu pasti tetap ada hambatan nih. Ya. Betul kan? Apa sih hambatan yang ketika sudah ada jadi raperda atau DPRD itu dalam implementasi di masyarakat? Ya, kalau sudah jadi perda ya, kan pertama raperda kita usulkan, terus kita bahas sampai diketok palu di paripurna, akhirnya jadi perda. Nah, kita punya beberapa PR memang. Yang pertama adalah dari segi peraturan turunannya nih, karena memang di Kota Bogor sendiri kita masih punya PR cukup banyak perwalinya. Kenapa harus ada perwali? Karena perda itu kan mengaturnya umum ya. Nah, untuk pelaksanaan secara teknis itu dibutuhkan perwali lagi gitu. SOP-nya itu seperti apa sih? Misalnya di perda itu bilang harus ada sanksi. Sanksi itu kan nggak bisa disamaratain dong. Ada sanksi ringan, sanksi berat, sanksi sedangnya tuh. Nah, itu harus dijabarin tuh. Sanksi ringan itu kalau apa, sanksi berat kalau apa, kalau sanksi sedang itu kan dijabarnya di perwali. Atau denda. Dendanya misalnya kita kan di perda tuh cuma menyebutkan denda maksimal misalnya 50 juta. Nah, itu kan maksimal kan, tapi di bawah itu kan juga ada. Nah, itu dijabarin lagi tuh apanya. Atau mungkin dari segi SOP-nya gitu, yang contoh misalnya kita punya perda utilitas di perumahan ya. Kayak misalnya perumahan yang ditinggal kabur sama pengembang tuh akan seperti apa sih nanti. Kan kita punya masalah banyak di Kota Bogor, salah satunya itu ya. Warga di komplek pengen jalannya dibetulin sama Pemkot. Tapi selama itu jalan masih milik pengembang, belum diserahin ke Pemkot, kan Pemkot nggak bisa intervensi. Tapi di sisi lain pengembangnya kabur, mereka nggak ada gitu ya. Terus warga bingung kan mau seperti apa. Nah, kita sudah punya perda yang memfasilitasi itu gitu. Walaupun memang harus ada rincian di perwalinya nih, aturannya seperti apa sih pengembangnya itu, atau masyarakat tuh harus membuat misalnya syarat pengajuan itu, entah itu surat pengantar atau apa, itu kan nggak mungkin dimasuk perda ya, perwali. Sehingga memang yang pertama itu adalah bagaimana ketika perda sudah jadi, dari pemerintah Kota Bogor pun harus siap dan segera mengeluarkan perwalinya. Saat ini kita masih punya PR lumayan banyak ya, sekitar 70-an lebih sih kayaknya perwali yang belum dibuat turunan perda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mungkin masalahnya adalah terkait dengan sosialisasi ya. Karena kan untuk sampai ke masyarakat, sampai paham tentang perda yang kita buat itu juga lumayan berat ya. Untuk menyampaikan informasi itu gitu. Walaupun kita memang sudah punya di bagian hukum ada yang namanya JDIH ya. Jadi di situ bisa lihatlah semua perda-perda yang ada. Tapi kan itu kan warga yang harus proaktif berarti kan. Seberapa banyak sih warga yang emang niat gitu ya. Tahun ini saya pengen lihat nih di perda apa aja sih yang baru di JDIH gitu. Terus dia ngebuka kan jarang ya. Gitu. Sehingga memang selain warga juga sebenarnya harus punya, kalau bisa ya punya kesadaran untuk melihat ada peraturan apa yang baru. Di samping itu baik DPRD maupun pemerintah Kota Bogor ya harus rajin juga ya sebenarnya untuk mensosialisasikan perda-perda apa aja sih yang udah kita punya. Gitu. Jadi warga juga bisa jadi pengawas ya? Bisa gitu kan, untuk melaporkan ketika memang ada kejadian ya di lapangan. Terus yang ketiga juga ya terkait dengan penegakannya, artinya kalau misalnya memang ada yang melanggar perda ya harus tegas juga sanksinya seperti apa ya. Nah, dan masalahnya tuh sekarang bukan masalahnya ya, memang kan hukum itu kan berlaku bagi yang tahu maupun yang tidak kan. Jadi misalnya ada masyarakat yang paham tiba-tiba kena tegur gitu sama Satpol PP, dia ngerasa tapi kan saya nggak tahu, itu nggak berlaku ya. Hukum itu kan tetap harus dilaksanakan walaupun dia nggak tahu. Nah makanya untuk sosialisasi itu sih ya saya rasa termasuk yang penting ya. Bagaimana pemerintah Kota Bogor itu bisa sampai ke semua warga sih tahu harusnya ya gitu ya. Ya minimal perangkat-perangkat wilayah lah ya. Sehingga kalau ada masalah di wilayah mereka tahu ada perda ini gitu. Atau yang stakeholder yang berkepentingan sesuai dengan perdanya masing-masing. Kayak contoh yang tadi yang saya sebut kekerasan di lingkungan pendidikan. Artinya ini minimal semua sekolah paham kita punya perda ini gitu ya. Sehingga nanti pelaksanaannya itu di setiap lingkungan sekolah itu bisa melaksanakan turunan dari aturan perda ini. Tadi Tana menjabarkan terkait dengan perwali. Nah, mungkin banyak juga pemirsa atau sahabat PLC yang belum paham itu perwali itu apa sih, Tana? Oh iya, perwali itu peraturan wali kota. Jadi itu rinciannya lagi dari perda. Karena kan gini, hal-hal yang mudah berubah itu biasanya diatur di perwali. Karena kalau perwali untuk merubahnya gampang, cukup dari
wali kota kan ya. Hmm. Kalau untuk Perda ini kan susah ya, misalnya tiba-tiba, karena nggak mungkin Perda itu mengatur sampai secara spesifik, tapi dia pasti akan aturannya secara umum. Karena kalau terlalu spesifik ternyata nanti ke depannya berubah, kita harus rubah Perda lagi dan prosesnya itu kan lumayan panjang ya gitu. Atau tadi yang bersifatnya rincian, SOP, syarat. Nah itu nggak bisa di Perda. Persyaratan itu ada di Perwali. Apakah Perda itu harus ada perwalinya? Tidak harus, kalau misalnya memang dia tidak perlu aturan turunan. Kalau misalnya sudah cukup jelas di Perda, ya cukup Perda saja. Tapi rata-rata sih membutuhkan ya, karena untuk tataran teknisnya itu di Perwali. Dan jumlahnya beda-beda, kadang satu Perda ada yang mengamanatkan bisa 3, 4 perwali, ada yang cukup 1 perwali cukup. Nah, sekarang Dana tadi ada sekitar 70-an yang jadi PR yang mesti diperwalikan gitu loh. Apakah Dana paham atau sedikit tahu nggak sih apa sih kendala yang kenapa perwali itu nggak segera diturunkan atau disahkan itu gimana ya, beberapa itu kalau kami tanya di Bapak Perda ya, kadang memang ada dinas terkait yang tidak menyiapkan anggarannya. Gitu. Makanya dari awal tuh kita sekarang atau ada juga mungkin nggak paham gitu ya, bisa jadi kan ada rotasi ya, kadang tuh di dinas ya. Jadi pas kita bikin Perda sama orangnya siapa gitu, setahun kemudian tuh kabitnya, kepala dinasnya, misalnya udah ganti nih. Ada informasi itu akhirnya nggak diteruskan gitu ya, sehingga nggak tahu kalau itu ada PR, ada bisa jadi miss yang seperti itu. Sehingga kita kemarin membentuk ini ya Perda Produk Hukum baru tahun 2024 ya seingat saya, 2024. Kita punya Perda Produk Hukum, di situ kita memasukkan adanya propam perwali. Jadi yang dibuat propam atau program pembentukan itu nggak cuma Perda tapi juga perwali. Untuk memastikan tadi Perda-Perda yang nggak ada nih selesaikan perwalinya. Jadi perwali pun direncanakan setahun depan, dalam setahun tuh perwalinya mau apa aja sih gitu. Jadi ini salah satu upaya dari Bapak DPRD maupun Pemkot untuk memastikan bahwa perwali itu tidak luput untuk dibuat gitu ya. Jadi ada propam perwali mulai tahun 2024 kita bentuk juga propam perwali itu. Nah, saya mau tahu ke yang lebih tinggi lagi, untuk Perda itu apakah lingkupnya hanya di kota saja, misalkan perlu perwali, apakah ada Perda yang misalkan perlu keputusan dari gubernur gitu? Nggak ada, kalau Perda itu kan di bawah provinsi ya. Jadi mengaturnya khusus pada kota yang bersangkutan. Ke gubernur itu kita minta fasilitasi, artinya untuk memastikan dia tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan peraturan gubernur maupun Perda provinsi, tidak bertentangan dengan undang-undang gitu ya, dan gubernur pun jadinya punya fungsi pengawasan terhadap kami ya, kota kabupaten gitu. Perda apa saja sih yang memang dibuat oleh kota kabupaten di masing-masing provinsi itu gitu. Terima kasih pada Teh Hana, Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, atas keterbukaan dan diskusinya hari ini. Pemirsa, sahabat PLC, Perda bukan sekedar produk hukum, ia menentukan bagaimana kota diatur dan siapa yang diuntungkan. Karena itu, mengawal Propemperda bukan hanya tugas DPRD, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga. Saya Rizaldi, mohon pamit undur diri, sampai berjumpa di episode berikutnya.